selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita punya sesuatu yang sangat menarik nih. Sebuah pengalaman spiritual, sumbernya dari catatan pribadi Anda, judulnya Meditasi Sendang dan Penampakan Ratu Cahaya. Betul sekali. Ini catatan tentang perjalanan ya, 3 orang ke sebuah sendang. Sendang itu semacam mata air keramat gitu ya di Jawa Tengah? Ya, lokasinya memang nggak disebutkan persis di mana. Rahasia. Oke, dan tujuan kita sekarang ini, kita mau coba memahami lebih dalam ya, apa sih inti dari pengalaman mistis yang terjadi di sana. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari awal perjalanannya dulu ya. Di catatan Anda kan diceritain tuh, perjalanan ke sendangnya ini lokasinya agak terpencil ya, di tengah hutan kecil gitu. Betul. Dan yang unik sendangnya itu kecil banget. Anda bilang di catatan tak lebih besar dari batok kelapa. Iya, itu dia. Kontras banget ya mengingat apa yang nanti terjadi. Terus pas sampai di sana ada ritual pembersihan dulu ya, mandi pakai air sendang. Bener. Katanya airnya sejuk, seger gitu. Semacam persiapan awal lah ya. Oke, nah setelah itu baru persiapan meditasinya. Ada dupa dibakar, aromanya pasti khas banget ya, bikin suasana jadi lebih khusyuk. Iya. Terus ada sesaji juga disiapkan. Persembahan sederhana biasanya. Bunga atau makanan kecil mungkin ya? Bisa jadi. Dan prosesinya ini dibantu sama juru kunci setempat. Oh, ada juru kuncinya juga, dia yang bantu doa awal gitu? Iya, memandu doa. Suasananya jadi hikmat, tenang, benar-benar siap untuk masuk ke dalam diri. Nah, ini dia nih bagian intinya. Pas meditasi mulai, terjadi sesuatu yang, wah, luar biasa ya. Penampakan sosok ratu bercahaya terang, ratu cahaya gitu ya disebutnya. Betul, Ratu Cahaya. Dan yang bikin ini makin, gimana ya, bikin penasaran sekaligus agak aneh mungkin. Dari 3 orang yang meditasi bareng di situ di waktu yang sama, cuma 1 orang ini aja yang lihat. Iya, iya. Ini poin krusial banget. Pengalaman yang sangat personal sifatnya. Dan deskripsinya di catatan Anda itu lumayan detail loh. Gimana tuh detailnya? Sang ratu itu digambarkan memancarkan cahaya yang kuat sekali. Bahkan lebih spesifik. Ada kayak sorotan sinar putih terang banget, mirip laser gitu ya. Keluar dari dahi ratu, langsung ke arah orang yang mengalami itu. Wow, kayak ada koneksi langsung gitu ya, eksklusif. Persis, seolah-olah cuma dia yang dituju. Terus soal cahayanya nih, katanya menyilaukan, tapi anehnya nggak panas. Oh ya, nggak menyakitkan mata juga. Nggak. Dan suasana di sekitarnya seketika jadi hening total pas penampakan itu. Hening total ya. Hmm, Kayak momennya tuh terisolasi gitu ya. betul. Intens dan terpusat hanya ke dia. Memisahkan dia sejenak dari teman-temannya dan lingkungan. Jadi ini bukan sekedar lihat pemandangan biasa ya, ini pengalaman yang mengubah persepsi sesaat. Dan nggak berhenti di situ kan, masih ada lanjutannya. Tepat sekali. Jadi setelah interaksi dengan cahaya itu, orang yang sama cerita lagi. Dia ngalamin penglihatan pakai mata batin. Istilah untuk persepsi non-fisik gitu ya. Mata batin. Oke, terus apa yang dilihat? Awalnya cuma cahaya hitam kecil. Kecil banget. Tapi tiba-tiba cahaya hitam itu berubah. Transformasi jadi visualisasi istana. Istana? Iya, istana yang megah banget, kokoh, berdiri di halaman hijau yang luas sekali. Wah, lompatan visualnya drastis ya. Dari cahaya hitam kecil, jadi istana megah. Banget. Jadi kalau kita coba rangkai ini, visi istana ini munculnya setelah, atau mungkin puncak dari perjumpaan dengan Ratu Cahaya tadi. Catatan Anda ini kayak menyajikan lapisan-lapisan pengalaman gitu ya. Lapisan-lapisan gimana maksudnya? Ya dari ritual fisik mandi, terus ke penampakan Ratu Cahaya yang personal banget, sampai ke visi simbolis istana ini yang muncul dari dalam. Ada kontras juga kan? Sendangnya di dunia nyata kecil banget, tapi visi batinnya istana megah. Ah, iya, kayak ada pesan tersembunyi mungkin ya. Potensi besar di balik kesederhanaan atau semacamnya. Bisa jadi interpretasinya ke arah sana, sangat mungkin. Oke, ini menarik banget kalau dilihat begitu. Jadi, kalau kita rangkum dari catatan Anda ini, ada perjalanan ke tempat keramat sederhana, ritual persiapan yang ada unsur budayanya kayak sesaji dan juru kunci, terus momen puncaknya, penampakan Ratu Cahaya yang dialami 1 orang aja, sangat personal. Iya, eksklusif. Diikuti visi mata batin tentang istana megah.
Kuncinya di eksklusivitas pengalaman itu ya, di tengah ritual yang dilakukan bersama-sama. Nah, betul. Dan ini membawa kita ke sebuah perenungan yang menarik nih buat Anda yang menyimak juga. Mengingat pengalaman Ratu Cahaya ini kan unik banget ya, cuma satu orang yang ngalamin di antara grup itu. Menurut Anda gimana fenomena ini bisa menjelaskan sifat dasar dari persepsi spiritual itu sendiri? Apakah pengalaman batin itu memang dasarnya selalu individual ya? Bahkan ketika ritualnya dilakukan bareng-bareng? Pertanyaan bagus itu. Atau ya, apa sih yang bisa kita renungkan tentang makna kebersamaan dalam konteks spiritual kalau ternyata pengalaman puncaknya bisa beda-beda banget gitu buat tiap orang yang ada di sana?